Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi kita di pelajaran akidah akhlak. Namun di pertemuan ini kita tidak menambah materi. Kita hanya membahas kisi-kisi ya sebagai review PTS genap nanti. Agar kita bisa mengerjakan dengan maksimal dan belajar dengan maksimal, Ustadz minta perhatiannya difokuskan. Kesempatan ini kalian fokuskan perhatiannya, nanti jika ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang Asmaul Husna. Ya, nanti kita bahas satu persatu dari soal-soal yang kemungkinan pembahasannya di situ akan keluar. Yang pertama tentang pengertian Asmaul Husna. Dilihat di halaman 110. Ya, yaitu nama-nama yang baik. Soal nomor 2 dan nomor 3 ini tentang Asmaul Husna Al-Aziz. Ya, yang harus kalian lebih fokuskan adalah tentang pengertiannya. Ya, karena dengan memahami pengertian nanti akan bisa menjawab. Yaitu dialah yang maha perkasa yang dapat mengalahkan siapapun dan apapun termasuk memusnahkan alam semesta ini. Kemudian adalah seseorang yang menghayati makna Al-Aziz ini. Agar bisa menjawab Asmaul Husna yang tepat ketika disuruh menentukan suatu pernyataan, seseorang harus atau siswa harus memahami seseorang yang dapat menghayati makna Al-Aziz. Ciri-cirinya seperti apa sih? Nah itu. Atau perilakunya seperti apa? Kemudian Al-Ghaffar. Ini yang di garis bawah ini penting ya. Al-Ghaffar. Disajikan sebuah pernyataan tentang Asmaul Husna, peserta didik dapat menentukan dengan tepat. Ya, Al-Ghaffar. Nanti ada pernyataan ayat, ya, pernyataan sebuah ayat agar kalian bisa menentukan kandungan ayatnya. Yaitu ayat Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fahami artinya agar bisa menjawab. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Surat Nuh ayat 10. Yang juga tidak kalah pentingnya, Al-Ghaffar ini, soal nomor 5, adalah orang yang meneladani sifat Allah Al-Ghaffar. Ada 4, suka maafkan kesalahan orang lain, bersabar dan berlapang dada terhadap perlakuan yang tidak menyenangkan, tidak pendam, suka menutupi aib dan keburukan orang lain. Nah, sifat-sifat ini atau ciri-ciri orang yang meneladani Al-Ghaffar ini juga penting untuk diingat agar kalian bisa menjawab esai tentang ciri-ciri orang yang meneladani nama Al-Ghaffar nomor 26 nanti ya. Selanjutnya adalah Al-Fattah. Peserta didik dapat menentukan Asmaul Husna dari sebuah pernyataan dengan tepat. Soal nomor 6. Pertama, pengertiannya. Ini penting pengertiannya. Pengertian nama Allah Al-Fattah itu apa sih? Gitu. Juga agar bisa menjawab soal nomor 7, kalian perhatikan juga pada halaman 114 di bawah pengertian Al-Fattah itu ada pernyataan Imam Al-Ghazali, yaitu dia yang dengan inayah atau pertolongan dan perhatiannya terbuka segala yang tertutup, entah itu rizki, hidayah, petunjuk, ya. Terungkap segala yang samar dan sulit menjadi jelas gitu. Soal nomor 8, peserta didik dapat menentukan Asmaul Husna dari sebuah contoh peneladanan dari salah satu Asmaul Husna dengan tepat. Ya, pada Asmaul Husna Al-Fattah ini perhatikan dan ingat
tentang orang-orang yang atau sifat orang-orang yang meneladani nama Allah Al-Fattah. Ada 6, terbuka dalam pergaulan, terbuka dalam menerima tamu, senang menerima nasihat dari orang lain, ikhlas menolong orang yang membutuhkan pertolongan, menjalin hubungan baik antara sesama hamba Allah, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang khasiat membaca Al-Fattah, yaitu menjadikan hati tenang dan mudah menerima nasihat agama. Kemudian soal nomor 9, yaitu tentang nama Allah Al-Basit. Al-Basit, peserta didik dapat menentukan Asmaul Husna dari sebuah contoh peneladanan salah satu Asmaul Husna dengan tepat. Yang pertama, pengertiannya, yaitu yang maha melapangkan. Dialah Allah yang melapangkan rizki, dilapangkannya sesuai dengan hikmah kebijaksanaannya. Nah, dan juga seseorang yang meneladani sifat Al-Basit hendaknya rela untuk melapangkan hati orang lain yang sedang mengalami kesempitan dan kesulitan. Ia juga menolong orang yang lemah. Nah ini, agar bisa menjawab dan menentukan contoh peneladanan sifat Al-Basit, fahami dan hayati sifat orang yang meneladani sifat Al-Basit halaman 15 ini. Kemudian Al-Qayyum, ya. Al-Qayyum, peserta didik dapat menentukan kandungan Asmaul Husna dari sebuah ayat Al-Quran dengan tepat. Al-Qayyum tentang ayat Al-Quran. Nah, halaman 118 ini ada 3 ayat tentang Al-Qayyum. Namun ayat yang pertama dan ayat kedua ini bunyinya sama, hanya saja ayatnya berbeda dan suratnya. Ayat pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Begitu juga ayat yang kedua sama artinya. Ayat yang ketiga bunyinya wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Nah, dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Agar kalian bisa menjawab kandungan ayat, maka ayat-ayat ini kalian baca artinya dan diingat. Selanjutnya adalah nama Allah Al-Barru. Ya, soal nomor 11 dan 12. Disajikan sebuah pernyataan tentang Asmaul Husna, peserta didik dapat menentukan dengan tepat. Al-Barru, yang pertama, yang penting adalah pengertiannya. Dialah Allah, Tuhan yang maha dermawan, yang maha banyak kebaikannya. Allah itu ya, dengan sifat Al-Barrunya ini, Allah selalu memberikan kebaikannya, membuka, melapangkan karunia-Nya, pemberiannya kepada makhluk-makhluknya. Sekalipun makhluknya itu dia berbuat durhaka kepadanya, Allah tidak bosan-bosannya memberikan pemberian kepada hambanya. Ini apa namanya? Yang bisa kita pahami dari nama Allah Al-Barru. Nah, kemudian peserta didik dapat soal nomor 12 menentukan Asmaul Husna dari sebuah pernyataan dengan tepat. Ini tentang peneladanan ya. Siswa atau seseorang yang meneladani nama Allah Al-Barru atau sifat Allah Al-Barru. Ada 6 ini. Berbuat baik pada kedua orang tua, selalu berprasangka baik terhadap orang lain, memberikan apa yang dapat diberikan guna berbagi rasa pada orang lain, menepati janji, memberikan kepada siapapun yang butuh kasih sayangnya, suka memberi maaf dan berlapang dada. Ini nanti
peserta didik dapat menentukan Asmaul Husna dari sebuah pernyataan. Nah, suatu peneladanan ya, dari suatu peneladanan. Kemudian adalah tentang pembahasan yang kedua yang kita bahas di sini adalah tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Soal nomor 13, peserta didik dapat menjelaskan maksud hukum iman kepada malaikat. Di sini di buku paket kalian itu ada yang kurang lengkap dan Ustadz tuliskan di sini. Nah, sebetulnya sih sudah kita pelajari bersama ketika membahas tentang malaikat-malaikat Allah di kitab Aqidatul Awam. Tapi agar lebih mudah, Ustadz cantumkan, yaitu tentang hukum iman kepada malaikat Allah. Hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi setiap orang muslim atau orang mukallaf untuk mempercayai malaikat. Gitu. Mukallaf, fardu ain. Fardu ain itu sesuatu yang wajib dilakukan oleh semua orang mukallaf atau semua orang muslim. Gitu. Kalau fardu kifayah, kewajiban yang harus dilakukan oleh sebagian orang. Jika kewajiban yang harus dilakukan, tapi jika sebagian orang sudah melakukannya, maka sebagian orang yang lainnya mereka gugur kewajibannya. Itu. Nah, kita wajib iman kepada semua malaikat. Kalau 10 malaikat yang kita kenal itu, selain kita wajib iman kepada mereka, kita juga wajib mengetahui mereka. Adapun tugas-tugas malaikat seperti yang sudah tertera di depan layar ini, dilihat di fotokopian file paket kalian. Halaman berapa saya kurang tahu, lupa. Ini poin C, tugas dan sifat-sifat malaikat. Nah, nama dan tugas-tugas malaikat. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, ini juga sudah pernah kalian tulis, kita pelajari bersama ketika membahas bait Aqidatul Awam tentang malaikat. Wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wala nauma lahum, dan 2 bait setelahnya. Ada lagi sebagai tambahan, bahasanya malaikat Jibril selain menyampaikan wahyu, dia adalah sebagai pimpinan malaikat dan juga mendampingi Nabi Muhammad Isra Mi'raj di bulan Rajab seperti ini ya. Di bulan Rajab seperti ini tuh dulu pernah ada peristiwa yang namanya Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Terus Nabi Muhammad Mi'raj ke atas, ke langit 7 dan ke Sidratul Muntaha, sehingga diwajibkannya sholat 5 waktu itu. Malaikat Jibril selain itu juga bertugas mendampingi orang yang sedang sakaratul maut yang dia punya wudhu atau dia suci. Nah, itu tugasnya malaikat Jibril. Jadi selain menyampaikan wahyu, punya tugas-tugas yang lainnya ini. Ini untuk pembahasan tentang iman kepada malaikat, soal nomor 14, 15, 16, 17, dan 18. Maka ini sangat penting, nama-nama malaikat beserta tugasnya, jangan sampai ada satu yang tidak hafal. Jangan sampai ada satu yang tidak diketahui malaikat Jibril tugasnya apa. Gitu. Kemudian soal nomor 18 ya tentang sifat-sifat malaikat. Disajikan sebuah pernyataan tentang sifat-sifat malaikat, peserta didik dapat menentukan dengan tepat. Malaikat itu sifatnya apa aja sih? Ya, sifatnya selalu bertasbih dan siang dan malam, tidak pernah henti. Ini
dibuktikan pada ayat walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Ya. Artinya para malaikat mereka selalu bertasbih kepada Allah siang dan malam hari tiada henti-hentinya. Yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Sifat malaikat yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat dan lainnya. Yang ketiga, malaikat selalu takut dan taat kepada Allah. Yang nomor 4, malaikat tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan Allah. Nah, nomor 5, mempunyai sifat malu. Ini dibuktikan dengan hadis Nabi Muhammad, barang siapa bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat pun malu terhadapnya. Nomor 6, bisa terganggu atau malaikat itu peka dengan suatu benda yang baunya tidak enak atau sesuatu yang dilarang Allah SWT, seperti hanya anjing, patung, dan malaikat suka bau-bau yang wangi. Makanya kita disunahkan memakai minyak. Kalau para habaib biasanya itu memakai bukhur. Bukhur itu kayu wangi, kayu garu atau kayu-kayu yang lain. Ketika dibakar asapnya itu baunya enak, itu disunahkan. Bau-bau yang enak itu disunahkan. Yang nomor 7 adalah tidak makan dan minum. Nomor 8, mampu mengubah wujudnya. Nomor 9, memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya karena malaikat terbuat dari cahaya. Ya. Untuk soal esai nomor 27, ya, peserta didik dapat mengurai kandungan bait Aqidatul Awam dengan tepat. Nah, di sini baitnya tentu tidak terlepas dari pembahasan tentang malaikat-malaikat Allah. Dari bait Aqidatul Awam ada 3 bait. Nanti kalian disuruh salah satu dari 3 bait itu untuk menjelaskan. Ya, nanti dibuka lagi kitabnya, bait ini artinya apa, maksudnya apa. Bait ini artinya apa, maksudnya apa, dan seterusnya. Nah, tapi saya kasih contoh penjelasannya. Untuk bait nomor 1. Wal malakul lazi bila abi wa la akla la syurba wa la naumalahum. Nah, itu bait pertama. Contohnya. Penjelasannya gini. Wal malakul lazi bila abi wa malaikat itu tidak punya ayah dan tidak punya ibu. La akla la syurba wa la naumalahum. Tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Nanti bait yang kedua, misal pertanyaannya adalah bait yang kedua. Tafsilu asyrin minhumu Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Israilu. Ini penjelasannya apa? Nah, silakan kalian buka kitabnya. Selanjutnya soal nomor 19 tentang dalil tugas malaikat. Peserta didik dapat menentukan tugas malaikat dari kandungan ayat Al-Qur'an. Ya. Malaikat itu mempunyai kesibukan. Nanti ada peserta didik yang nomor 20 ini, peserta didik dapat menentukan ayat Al-Quran dari tugas malaikat. Peserta didik dapat menentukan tugas malaikat dari kandungan ayat Al-Quran dengan tepat. Oh, sama. Ada 2 ayat, ya. Ada 2 ayat. Yang satu itu nanti kalian disuruh menunjuk pembahasan tentang ini itu ayatnya apa, gitu. Yang satunya ayat ini itu menjelaskan tentang apa, gitu. Di sini ada beberapa ayat. Misal nanti yang dihafalkan hanya yang pendek-pendek saja ya. Maksudnya pendek itu yang tidak
yang hanya satu baris itu, yang hanya satu baris. Seperti fasajadal malaikatu kullum ajmaun. Nah, ini tentang apa sih? Maka Allah bersujud, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Ya, tentang sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Terus ayat nomor 3. Yusabbihunal laila wan nahara la yaftun. Ayat ini tentang mereka selalu bertasbih malam dan siang hari tiada henti-hentinya. Terus ayat yang nomor 6. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ini dilihat artinya di buku kalian, di file yang sudah Ustadz kirim, yaitu sesungguhnya makhluk-makhluk yang di sisi Allah, yaitu para malaikat, mereka tidak sombong tentang atau dari penghambaannya kepada Allah. Mereka selalu bertasbih kepada Allah dan kepadanya mereka bersujud. Ada tambahan ayat yang ini belum tercantum di buku paket kalian. Yang terakhir ini penting. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Artinya, katakanlah bahwa malaikat maut yang telah diutus akan mencabut nyawa kalian, kemudian kalian kepada Allah lah kalian akan kembali. Kemudian kepada Allah lah kalian akan kembali. Ini tentang ayat-ayat yang menjelaskan kesibukan malaikat atau tugas malaikat. Nanti kalian disuruh menentukan ayat ini tuh kandungannya tentang apa. Atau ayat yang kandungannya tentang ini itu apa bunyinya gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah hikmah beriman kepada malaikat. Peserta didik dapat menentukan hikmah-hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan tepat. Ya, ini ada 7 hikmah yang bisa kita ambil, bisa kita teladani dari keimanan kepada malaikat. Dibaca, pertama mengenal keagungan Allah, kekuasaannya, kekuatannya, kebesarannya, dari ciptaannya yang agung. Kalau malaikat bisa hebat seperti itu, berarti ya penciptanya lebih hebat. Gitu. Hebatnya ciptaan karena hebatnya pencipta. Yang kedua, dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, syukur kepada Allah atas perhatiannya terhadap manusia, sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi. Yang keempat, kita jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin, ikhlas melaksanakan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang kelima, merupakan motivasi bagi kita untuk senantiasa berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. Sebab malaikat itu senantiasa mencatat. Yang nomor 6, lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini. Karena malaikat mencatat itu. Dan kita nggak tahu kapan malaikat Israel datang. Yang nomor 7, selalu berjalan di jalan Allah. Jangan sampai mengikuti jejak langkah-langkah setan. Ini tentang hikmah beriman kepada malaikat yang bisa kita jadikan pelajaran. Selanjutnya adalah tentang makhluk gaib selain malaikat. Ada ciri-ciri jin dan kewajibannya. Di halaman 134 dan 135 dijelaskan bahwasanya jin itu terbagi menjadi 2, yaitu jin kafir dan jin muslim. Nah, sebetulnya semua jin itu mereka diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi di antara mereka ada yang taat dan ada yang enggak. Yang enggak taat, yang tidak mengesahkan Allah, itu jin kafir. Tapi jin yang taat kepada Allah, mengesahkan Allah, menyembah Allah, itu jin muslim. Nah, mereka, jin muslim, taat kepada Allah dan beribadah, melakukan amal-amal
soleh sebagaimana manusia biasa. Mereka beramal dan berbuat kebaikan-kebaikan, beribadah kepada Allah. Untuk yang soal nomor 3, disajikan beberapa ciri jin peserta didik dapat menentukannya. Nah, ini bisa dilihat di 135. Sifat-sifat jin ya. Tidak dapat dilihat oleh indera manusia, diciptakan dari api yang sangat panas. Ada yang mengakui keesaan Allah dan ada yang membangkang. Tadi yang mengakui keesaan Allah itu namanya jin muslim, yang mengingkari jin kafir. Ya, sifat setan. Peserta didik dapat menentukan tentang objek sasaran setan dari sifatnya sebagai pengganggu dan selalu membisiki dengan tepat. Sifat orang yang gampang diganggu adalah orang yang dia lalai dari Allah SWT. Dia tidak membaca doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad. Yang hatinya sakit itu mudah diganggu. Peserta didik dapat menyebutkan ayat tentang peran setan yang selalu membisiki manusia. Nah, ini ayat yang berkaitan tentang ini itu bisa kalian lihat di halaman 131 dan 132. Nah, ada tambahan ayat yang belum tercantum di situ, yaitu ayat kelima dari surat An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya adalah dia yang selalu membisiki hati manusia. Nah, ayat-ayat ini berkaitan tentang kesibukan jin atau kesibukan setan. Tugasnya setan mengganggu manusia. Ini dibaca ayatnya, difahami artinya agar bisa menjawab nantinya. Kemudian itu ya, yang soal nomor 30 nanti kalian disuruh menyebutkan ayat tentang peran setan. Yaitu pilih salah satu di antara ayat-ayat ini. Kemudian kandungan ayat tentang setan. Peserta didik dapat menentukan kandungan ayat Al-Quran dari peran setan dengan tepat. Sama. Masih dalam pembahasan ini. Ayat pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 168. Yang kedua Al-A'raf ayat 12 bunyinya qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Artinya apa gitu. Yang ayat Al-Qur'an yang keempat ini ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 120. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan ini tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Ini soal nomor 30, esai, nanti kalian suruh menyebutkan ayat, sebutkan salah satu dari ayat-ayat ini. Untuk yang soal nomor 25 PG, nanti kamu suruh memilih kandungan ayat Al-Quran yang tepat sesuai dengan ayat di atas. Yang terakhir adalah cara menghindari dari godaan setan. Ini soal nomor 28 esai. Ya. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita selalu berzikir, ingat kepada Allah. Kedua, kita selalu membaca doa di pagi dan sore harinya. Kalau kalian bacanya apa? Maksurat ya. Udah, nggak apa-apa. Ustadz bacanya Wirdul Latif atau Hizib Nawawi, Wirid Nawawi. Yang nomor 3, cara yang bisa kita lakukan adalah kita selalu mempraktikkan adab-adab atau etika-etika yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 4 adalah kita membaca doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Seperti hanya doa masuk kamar mandi agar kita tidak diganggu di kamar mandi. Doa mengendari kendaraan dalam perjalanan, itu doanya apa? Agar kita tidak diganggu dalam perjalanan. Doa
mau belajar agar kita tidak diganggu. Doa mau tidur, membaca doa-doa yang telah diajarkan Nabi Muhammad pada amalan-amalan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.